Gue mau nanya para pendeta online di TikTok dan di Instagram ini. Sebenarnya, Halo Mas Ambon, ada 3 hal yang mau saya bahas. Yang pertama, kita harus tahu bahwa mengkonfrontasi kesalahan atau menegur orang itu adalah alkitabiah. Tuhan Yesus sendiri di Matius 18:15 mengatakan, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Rasul Paulus juga bilang dalam Galatia 6 ayat 1, supaya kita pimpin orang tersebut ke jalan yang benar. Karena kasih Kristen itu nggak pasif. Kasih yang sejati berani berkata enggak sama dosa supaya orang tersebut selamat. Yang kedua, bagaimana cara kita negur dia? Masalahnya bukan apa yang ditegur, tapi gimana cara negurnya, oke? Yang pertama adalah 4 mata. Kita harus jumpai dia secara pribadi, bukan spill langsung kesalahannya, contohnya mungkin di grup WhatsApp. Yang kedua, motivasi kita itu harus kasih. Kita harus tanya sama diri kita. Kita negur dia ini supaya dia bertobat, atau supaya hanya mau buat bahwa diri kita ini lebih suci. Dan yang ketiga, harus dengan lemah lembut. Kayak Galatia 6 ayat 1 tadi, Rasul Paulus bilang apa? Dengan roh yang lemah lembut, bukan menghakimi, bukan teriak-teriak. Wah, berdosa kau. Wah, nggak masuk surga kau. Wah, kau ini parah kau. Nah, kalau kita sudah begitu, itu namanya sudah menghakimi. Dan yang terakhir, terus gimana kalau misalnya dia berbuat kesalahan pas di depan mata kita dan berdampak pada banyak orang? Sebagai orang Kristen, kita nggak boleh jadi penonton yang pasif. Tapi ingat, kita menyikapi kesalahan ini, kita bukan berarti kita polisi moral ya. Jadi kita sengaja cari-cari kesalahan orang, bukan ya. Kita harus punya keberanian untuk tegur dia, tapi dasarnya harus ingat jelas Alkitab dan juga keselamatan. Kalau di depan mata kita tadi ada ketidakadilan atau ada kesalahan, nah ini kita harus bicara dengan dia. Tapi dipastikan kita bicara ini fakta, bukan asumsi. Ingat, tujuan menegur itu adalah pemulihan, bukan penghancuran. Setelah ditegur dan dia balik, kita dapat saudara. Itu targetnya. Kesimpulannya, menegur itu bukan tanda kamu nggak kasih, tetapi itu adalah level tertinggi dari ketidakpedulian. Jangan takut dibilang kita menghakimi, asalkan standarnya itu Alkitab, bukan asumsi pribadi kita. Jadi itu saja Mas Ambon yang bisa mungkin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.